Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvita, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Teman-teman tahu nggak kalau sekarang pelaporan pajak itu sudah melalui Cortex loh. Dan salah satu pelaporan yang penting itu adalah SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan pelaporan SPT dengan membuat simulasi SPT terlebih dahulu supaya nanti bisa membantu teman-teman lebih mudah untuk melaporkan SPT di tahun berikutnya. Yuk kita mulai simulasinya. Baik, kita mulai ya untuk simulasi pelaporan SPT. Dan di sini saya menggunakan simulator Cortex DJP. Ini fitur-fiturnya sama kok dengan Cortex yang kita pakai. Nah, sebelum kita menyiapkan SPT, ada baiknya kita siapkan dulu juga dokumen-dokumen yang terkait dengan SPT seperti data daftar tanggungan, kemudian daftar harta, daftar utang, dan juga bukti potong apabila teman-teman bekerja dan dipotong pajak oleh pemberi kerja, seperti itu. Dan juga daftar penghasilan lainnya yang diperoleh oleh teman-teman. Nah, sebelumnya langkah pertama itu adalah kita masukkan ID pengguna. ID pengguna itu bisa menggunakan NIK, NPWP, atau NITKU. Di sini saya akan menggunakan NIK dan masukkan juga kata sandinya. Kalau kata sandinya disesuaikan dengan kata sandi masing-masing dari Cortex teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita langsung login. Nah, apabila teman-teman lupa kata sandi, teman-teman bisa klik di sini di lupa kata sandi. Namun apabila teman-teman sudah ingat dengan sandinya, silahkan langsung login aja. Dan untuk pengguna baru itu nanti bisa klik tadi part daftar di sini ya. Kita langsung saja masuk ke pilihan surat pemberitahuan atau SPT. Di sini kita klik SPT. Kemudian buat konsep SPT. Nah, di sini untuk pembuatan SPT, kita akan membuat konsep SPT-nya terlebih dahulu. Nah, karena ini adalah SPT PPH orang pribadi, maka kita pilih PPH orang pribadi. Kemudian next. Nah, di sini adalah pilihan untuk periode pelaporan SPT-nya. Di SPT-nya SPT tahunan, kalau memang kita mengerjakan SPT yang kita laporkan setiap tahun, dan untuk SPT orang pribadi itu batas akhir pelaporannya adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kemudian tahun pajaknya anggaplah kita pilih tahun 2025. Next. Nah, di sini informasi pilih jenis SPT-nya. Nah, ini tadi informasi sebelumnya sudah ada di sini, PPH orang pribadi, jenis periodenya 01-12. Ini maksudnya adalah mulai dari bulan 1 sampai bulan 12 atau 1 tahun. Lalu tahun pajaknya di sini saya pilih tahun 2025. Model SPT, karena ini awal kita membuat, maka kita pilih yang normal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembetulan, jadi misalnya teman-teman sudah bikin nih konsep SPT sebelumnya, tapi ternyata ada kesalahan, atau mungkin ada daftar harta yang belum dimasukkan. Nah, itu bisa teman-teman pilih yang pembetulan. Di sini saya masukkan yang normal dulu ya. Kemudian, create. Nah, sudah muncul kan konsep SPT kita di sini? Ini belum kita isi, sehingga kita isi dengan cara mengedit. Pilih tombol edit. Kemudian, nah ini sudah muncul SPT kita. Ini adalah induk SPT-nya. Biasanya saya akan mulai mengisi SPT itu dari lampirannya dulu sebelum ke induknya. Jadi kita masuk ke L1 aja ya langsung. Di sini sudah ada tahun pajaknya, kemudian NPWP ini kalau di Cortex akan muncul langsung NPWP kita. Nah, di bagian A itu adalah harta pada akhir tahun pajak. Nah, di sini teman-teman bisa isikan harta ketika tahun 2025 misalnya seperti itu. Jadi berapa saldo dari tabungan, misalnya yang pertama ini ada tabungan, atas namanya misalnya atas nama kita, terus nama banknya misalnya bank ABC atau bank apa,
Kemudian lokasi harta, misalnya di Indonesia, tahun perolehannya itu adalah tahun pertama kali kita membuka akun bank tersebut. Kemudian saldo itu adalah posisi saldo saat tutup tahun 2025. Kemudian, misalnya ada harta lagi yang teman-teman punya, silahkan klik tombol tambah. Nah, klik tombol tambah, teman-teman bisa pilih apakah uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, dan lainnya. Ini untuk part kas dan setara kas. Terus nomor akunnya nanti dipilih, kemudian atas namanya siapa. Misalnya ini saya pilih uang tunai ya. Kemudian atas namanya siapa, lalu nama bank atau institusi nanti semuanya diisikan. Lokasi harta, lokasinya di mana? Apakah di Indonesia ataukah di negara lain? Ini sudah ada pilihannya. Kemudian tahun perolehan silakan diisikan sesuai dengan tahun diperolehnya kas tersebut. Tapi kalau misalnya kas bisa diisi tahun 2025. Kemudian saldo adalah saldo kas yang kita punya. Terus simpan deh gitu. Terus ini kalau ada piutang. Jadi kalau misalnya kita memberikan pinjaman kepada orang lain, nah itu kan disebut dengan piutang, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, kalau kita punya investasi atau sekuritas juga bisa ditambahkan di sini. Nih. Kemudian harta bergerak, misalnya kendaraan, sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bus, atau mungkin pesawat terbang. Jadi siapa tahu punya ini ya jet pribadi seperti itu bisa dimasukkan di sini. Setelahnya, setelah diisi semua sesuai dengan komponen yang ada di sini, mulai dari merek, nomor polisi, kepemilikan, nomor identitas pemilik, dan seterusnya, termasuk harga perolehan dan nilai saat ini. Nah, itu kita simpan. Ini saya tutup dulu. Kemudian ada harta tidak bergerak juga. Harta tidak bergerak, ini komponennya ada tanah, terus tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal atau rumah ya, rumah tempat tinggal teman-teman, terus apartemen, vessel, tanah atau lahan untuk usaha, tanah dan atau bangunan untuk usaha, itu juga jangan lupa untuk dimasukkan. Komponennya yang dimasukkan itu ada lokasi harta, ukuran propertinya, jadi ukuran tanahnya berapa, ukuran bangunannya berapa, sumber kepemilikannya dari mana, apakah itu dari warisan, hasil sendiri, utang, ataukah hibah, juga jangan lupa dipilih. Kemudian itu dimasukkan semuanya, setelah selesai disimpan. Kemudian ini ada aset-aset lain. Aset-aset lain itu seperti paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya, emas batangan, perhiasan, terus apa ini? Ada perhiasan non emas, permata, barang seni dan antik itu juga. Jadi semua harta-harta lainnya yang mungkin belum terakomodasi di pilihan harta yang sebelumnya, nah itu bisa dimasukkan di sini, bisa juga dipilih. Kalau misalnya saya punya harta nih, tapi kok nggak ada di komponen ini, saya masukin mana? Saya pilihnya ke harta lainnya. Nah ini nanti kodenya akan muncul sendiri ketika kita pilih deskripsinya ini. Lalu tahun perolehan, kapan, biaya perolehan berapa, itu adalah biaya ketika kita memperoleh harta tersebut dan nilai saat ini. Jadi kalau misalnya kita punya emas, emasnya kita beli di tahun 2020 misalnya, berarti nilai saat ini di tahun 2025 itu berapa? Terus bukti kepemilikan atau nomor akunnya, informasi tambahan, dan keterangan. Misalnya di sini adalah harta investasi atau harta PPS. Nah, ini disimpan. Kemudian, setelah daftar harta selesai, kita pindah ke daftar utang. Nah, misalnya kita punya utang nih, ada KPR rumah, atau mungkin ada cicilan ke bank, seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nanti deskripsinya apa, kodenya apa, nanti akan muncul setelah kita mengisikan deskripsi ini. Kemudian NPWP kreditur itu adalah NPWP yang memberi pinjaman kepada kita. Kalau misalnya dari bank ya NPWP banknya berapa. Terus nama kreditur biasanya akan muncul otomatis ketika kita memasukkan NPWP krediturnya. Negara asal kreditur, jadi kalau misalnya kita pinjam di bank, banknya ada di Indonesia, ya berarti negara asalnya dimasukkan Indonesia. Tahun perolehan utang itu adalah kapan kita mulai melakukan utang tersebut. Kemudian ini adalah saldo utang saat ini. Kemudian
Jika sudah selesai memasukkan utang, anggaplah di sini utang saya adalah 100, sorry, 10 juta. Tuh ya. Ini adalah nomor kodenya, kemudian deskripsinya, NPWP, dan nama bank. Kemudian kita masuk ke daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Jadi daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan ini kita masukkan nanti kalau memang kita punya anggota keluarga yang menjadi tanggungan kita. Bisa yang sedarah ataupun yang semenda. Sedara itu berarti karena hubungan keluarga langsung seperti ayah dan anak, terus saudara kandung, seperti itu. Tapi kalau semenda itu yang timbul akibat adanya hubungan pernikahan. Terus di situ kalau di simulasi ini mohon maaf saya tidak bisa menambahkan karena di sini di simulasinya saya sudah tercatat sebagai TK0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0. Nah, penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ini apabila teman-teman sudah punya bukti potong gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan di sini nih. Kalau karena kita bekerja terus kita dipotong dari tempat kerja kita. Nah, di sini kita tinggal masukin nomor identitas pemberi kerja ini adalah NPWP-nya. Nah, biasanya ketika kita masukkan NPWP itu akan muncul otomatis nama pemberi kerja kita. Terus penghasilan bruto yang kita dapatkan berapa? Terus pengurang penghasilan bruto dan kemudian terakhir adalah penghasilan netonya. Nanti ini otomatis sih bisa keluar. Tuh, kita masukin. Habis itu kalau misalnya ada daftar bukti potong. Nah, ini daftar bukti potongnya. Kalau di sini itu penghasilan netonya terkait dengan pekerjaan, di sini adalah daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi, teman-teman yang sudah punya bukti potong bisa memasukkan di sini. Sama seperti sebelumnya, NPWP-nya dimasukkan dulu. Ketika NPWP sudah dimasukkan, otomatis akan muncul nanti nama pemotongnya siapa. Terus nomor bukti potongnya itu ada di bukti potong yang kita punya. Di situ ada nomor bukti potong gitu ya. Terus tanggal bukti potong biasanya sih eh, seringnya itu di akhir tahun. Kalau kita melaporkan SPT 2025 berarti akhir tahun 2025. Tapi tidak belum tentu ya. Tergantung penghasilan itu kita terima kapan. Terus jenis pajaknya kita nanti pilih. Misalnya, oh ternyata bukti potong PPh satu. Kalau kita karyawan biasanya kan dapat itu. Kita masukkan aja. Terus DPP-nya berapa atau dasar pengenaan pajak dan PPh yang dipotong berapa. Lalu kita simpan. Nah, ketika kita sudah mengisi lampiran ini, L1 ini, jangan lupa di bagian akhir setelah daftar bukti pemotongan, kita klik simpan konsep dulu. Jadi supaya tersimpan dan kita nggak lupa nih. Kalau misalnya tahu-tahu sistemnya lagi down gitu kan, daripada ngisi lagi nantinya, ya kan, mending disimpan dulu. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke induk. Nah, di induk ini di sini itu ada tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, tahun pajaknya misalnya di sini kan tadi saya pilih 2025 dan ini statusnya normal. Kemudian metode akuntansinya di sini pencatatan. Kemudian periode pembukuannya 1 sampai 12 yaitu bulan 1 sampai dengan bulan 12. Sumber penghasilannya itu adalah saya di sini kebetulan di simulasi ini sebagai pegawai ya. Jadi kita pilih yang pekerjaan. Kemudian ini sudah muncul NIK kita, terus nama, KTP, nomor ID, habis itu nomor telepon, email. Nah, status kewajiban perpajakan ini jika ada, jika teman-teman sudah menikah gitu ya, apakah statusnya itu pisah harta atau memilih terpisah. Terus kalau memang memilih ini, silakan nanti diisikan nih NIK atau NPWP suami atau istrinya. Kemudian di sini ikhtisar penghasilan neto, kita pilih. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya. Nah, kalau kita pilih ya, itu akan muncul nih dari lampiran yang L1 tadi bagian D akan muncul di sini. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Kalau memang tidak ada, diklik tidak. Kalau iya, diklik iya. Nah, kalau misalnya diklik tidak, kita akan lanjutkan ke pertanyaan 1C. Di sini pertanyaan 1B2 dan 1B, sorry, pertanyaan 1B2 sampai 1B5, kalau kita pilih tidak, itu akan dinonaktifkan.
Terus 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau memang ada, diklik iya, jika tidak, diklik tidak. Lalu kita lanjutkan ke 1D, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Jika iya, diklik iya, jika tidak, diklik tidak. Kemudian kita lanjutkan perhitungan pajak terutang. Nah, di sini dari yang part atas tadi, part B, itu akan muncul di part C untuk penghasilan neto setahun. Jadi ada 1A, 1B, 1C, dan 1D, itu akan masuk di sini. Kemudian kita jawab pertanyaan nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 dan atau BPA2. Nah, kalau misalnya kita tidak ada formulir tersebut, kita nggak ngisi formulir BPA1 dan BPA2, ya sudah klik saja tidak. Kalau tidak, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto 2 dan 3. Ini kan setelah 2 dan 3 kan tidak ada pengurang lagi, berarti kan totalnya akan tetap 234 juta. Lalu di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Silahkan sesuaikan dengan PTKP teman-teman. Biasanya ada di bukti potong juga. Nah, PTKP itu ada TK0, K0, K1, K2, K3, dan ada KI0. Kalau di simulasi ini saya sebagai TK0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0. Nah, ini mengikuti. Kalau teman-teman kawin tapi belum punya tanggungan berarti K0. Kawin dengan satu tanggungan berarti K1 dan seterusnya. Sedangkan kalau KI0 apabila teman-teman itu melakukan pisah harta tadi, sehingga ini ada kawin, istri, lalu 0. Seperti itu. Kita pilih TK0. Nah, di sini muncul nih udah langsung PTKP saya. Karena TK0 itu PTKP-nya kan 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajak totalnya berarti dari 234 juta dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Jadinya 180 juta. Kemudian yang ketujuh, PPh terutang. Berarti PPh terutang saya adalah 21 juta. Kemudian, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Jika tidak, maka kita klik tidak. Jika iya, kita klik ya. Kalau tidak, berarti kan di sini akan 0. Tuh. Kemudian, PPh terutang setelah pengurang PPh, berarti totalnya adalah 21 juta. Kemudian kita isi bagian D. Bagian D adalah kredit pajak. Jadi apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Kalau memang tidak, kita klik tidak. Kalau iya, kita klik iya. Nah, ini ada yang di lampiran 1 bagian E. Nah, kan tadi saya ada bukti potong kan dari pemotongan yang sudah dilakukan tempat kerja, maka di sini saya klik ya. Terus apakah ada angsuran PPh pasal 25? Kalau tidak ada ya berarti 0. Lalu STP PPh pasal 25, kalau nggak ada juga 0. Terus apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jika tidak, maka kita klik tidak. Kemudian di sini PPh kurang atau lebih bayar. Nah, kebetulan tadi saya sudah dipungut oleh tempat kerja saya sesuai ya 21 juta dari total PPh terutang saya yang juga 21 juta, berarti saya sudah tidak memiliki kurang atau lebih bayar. Lalu apakah surat keputusan persetujuan pengangsuran dan penundaan pembayaran ada? Jika tidak ada ya klik saja tidak. Tapi jika ada silakan dimasukkan. Nah, ini adalah total PPh yang masih harus dibayar. Kebetulan karena di sini saya sudah nihil, maka tertulisnya 0. Lalu bagian F adalah pembetulan. Ini diisi jika status SPT adalah pembetulan. Karena ini statusnya normal, jadi saya abaikan bagian ini ya. Lalu untuk permohonan pengembalian PPh lebih bayar, ini diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Jadi kalau misalnya nih di part 11C di bagian E, apabila di sini ada lebih bayar gitu, nah teman-teman masukin di sini untuk permohonan pengembaliannya. Jadi kalau PPh lebih bayar pada 11A atau 12B, ini bisa dipilih lebih bayar, terus habis itu pilih, sorry, pengembalian. Lalu di sini pilih rekening banknya, bank apa, terus nanti dimasukkan nomor rekeningnya, nama bank, dan nama pemilik rekeningnya. Lalu ini angsuran PPh pasal 25 tahun
pajak berikutnya. Jika hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, klik saja tidak. Terus apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh 25? Kalau enggak ya tulis saja tidak, tapi kalau iya silahkan diklik ya. Dan apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Kalau tidak ya klik saja tidak. Sudah. Ini adalah pernyataan transaksi lainnya dari yang tadi ada harta akhir tahun, kemudian apakah punya hutang pada akhir tahun. Kalau ada tadi kan ada di lampiran 1 tabel B. Kemudian kalau ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, silakan nanti dimasukkan di tabel lampiran 2 tabel A. Dan apakah menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Silakan dimasukkan juga. Lalu apakah melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Anggaplah tidak. Terus di sini biaya entertain, promosi nggak ada. Lalu apakah menerima dividen? Sini tidak. Nah, di sini ada kelebihan PPh final. Di kasus saya ini tidak ada, maka 0. Kemudian di bagian J, lampiran tambahan, di sini laporan keuangan yang telah diaudit. Karena saya tadi adalah pencatatan, bukan pembukuan, maka tidak perlu ada laporan keuangan yang telah diaudit ataupun laporan keuangan biasa. Lalu bukti pembayaran zakat atau sumbangan, karena tadi saya juga tidak ada, maka saya klik tidak. Dan bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri tadi tidak ada, maka saya klik tidak. Terus surat kuasa ini hanya untuk SPT kertas karena kita sudah pakai Cortex dan mungkin kita lapor sendiri ya kan, sehingga tidak perlu surat kuasa. Terus dokumen lainnya jika tidak ada maka diklik tidak. Kemudian sebelum kita lapor kita cek dulu, sembari mungkin ini disimpan juga untuk memudahkan gitu ya. Kemudian kita baca nih ada pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya diberitahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Jikalau memang pernyataan ini sudah sesuai, kita checklist. Penanda tangan, wajib pajak. Di sini sudah ada informasi NPWP dan nama. Simpan lagi untuk terakhir. Baru deh bayar dan lapor. Selesai. Nah, jika kalian misalnya nih ada pembayaran yang harus dilakukan, nanti akan muncul lagi pembayaran dan nominal pembayaran ini berapa, itu ada. Dan jika tidak ada, maka teman-teman langsung aja nih tanda tangan. Ini pembayar pajak, penyedianya. Lalu paspres, ini masukkan paspres yang teman-teman dapatkan di email. Sudah. Kemudian, kalau sudah selesai, bisa langsung teman-teman masuk ke bagian pembayaran. Kalau memang ada pembayaran, biasanya akan muncul di sini, di draft kode billing aktif ini. Akan muncul pembayarannya. Tapi kalau nihil, biasanya sudah selesai dan nanti di sini konsep SPT-nya akan ada notifikasi bahwa sudah terlapor. Oke, itu sekiranya simulasi untuk pelaporan SPT PPh orang pribadi. Nah, itu tadi sudah kita lakukan bersama-sama simulasi pembuatan SPT PPHOP melalui akun simulator DJP Cortex. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah dalam mengikuti alur pelaporan SPT orang pribadi di akun Cortex, teman-teman. Dan semoga video ini nantinya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video EduGrades berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.